kasih, jumpa lagi dengan saya Romo Eriks. Terima kasih Anda setia menonton tayangan ini. Semoga Tuhan memberkati Anda. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan teksnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Dan ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara terkasih, pernahkah Anda ketika hari sudah malam berada di dalam kapal di atas laut yang sedang bergelora karena angin kencang? Suasana hati akan menjadi kacau dan tidak tenang. Ada rasa cemas, bingung dan takut kalau kapal dihempas badai dan tenggelam. Nyawa Anda terancam. Anda pasti berteriak, berdoa, dan minta tolong. Namun, apa yang akan kita rasakan jika di saat Anda panik, cemas, dan takut mati, tiba-tiba datang penolong? Saya yakin Anda akan segera merasa tenang. Tarikan nafas akan segera teratur. Harapan hidup segera menyelimuti seluruh diri Anda. Peristiwa semacam itu dialami oleh para murid Yesus sebagaimana telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Di saat para murid berada dalam situasi sulit dan mencekam, Yesus datang dan menenangkan mereka. "Aku ini, jangan takut." Frasa "aku ini" sama dengan "akulah", yang dalam bahasa aslinya ego eimi, merujuk pada sifat ilahi dari Yesus. Ungkapan ego eimi menggaungkan kembali sosok Yahweh dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 10 sampai 20. Yesus adalah gambaran nyata kehadiran Allah sendiri, maka para murid sejatinya tidak perlu cemas dan tidak perlu takut. Tidak jarang kita mengalami badai dalam perjalanan hidup kita. Badai itu macam-macam. Kita dapat melihatnya dalam berbagai bidang kehidupan kita. Harga padi gabah menurun, harga sawit terpuruk, hasil ladang kurang, dan bisnis tidak berkembang. Semua itu adalah contoh badai dalam bidang ekonomi. Demikian juga gangguan kesehatan, sakit dan penyakit, anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, kehilangan dan kematian orang yang kita cintai. Semua itu bagian dari badai kehidupan kita. Keadaan pendidikan dan situasi anak dalam keluarga di zaman sekarang bisa menjadi sangat menyedihkan. Anak-anak tidak dapat belajar dengan baik karena terikat pada media sosial, candu main game dan game online. Mereka juga kadang tidak peduli dengan gereja, masa bodoh dengan tata krama dan sopan santun dalam hidup bersama. Perceraian ayah dan ibu memperburuk situasi keluarga. Semua itu mencemaskan dan menakutkan. Keluarga sebagai fondasi gereja bisa berantakan bagaikan kapal pecah dan karam.
masih banyak badai dan gelombang lainnya. Badai pertikaian dan perang antar bangsa. Karenanya ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, kehilangan kesempatan untuk meraih cita-cita dan harapan, kehilangan rasa aman dan hidup damai. Semua itu segelintir contoh mengenai badai dalam kehidupan kita. Para saudara terkasih, walaupun demikian, kisah para murid hari ini kiranya meneguhkan, menguatkan kita semua. Tuhan Yesus hadir memberi kita kekuatan dan rasa aman. Kehadirannya barangkali tidak serta-merta melenyapkan segala bentuk badai dalam peziarahan hidup kita. Tetapi yang pasti, Dia memberi kita kekuatan untuk terus bertahan. Aku ini, jangan takut. Kita berpegang kepadanya, dan di dalam Dia kita dibebaskan dari rasa takut. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Dia memang tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi badai dan gelombang. Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bersama Dia, kita akan sampai ke pantai yang kita tuju. Para saudara terkasih, itulah kekuatan, itulah peneguhan, itulah cinta yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita tidak takut menghadapi apapun dalam perjalanan peziarahan hidup kita. Kita percaya bersama Dia kita akan sampai kepada Bapa. Tuhan memberkati.